Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tiarani Fitriana dari Pendidikan Ilmu Komputer A atau POM 3A dengan NIM 2002859. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai website restoran untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pemrograman internet. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan website restoran saya. Nah, di sini saya mengambil ide restoran Sate Marangi, Purwakarta. Di sini websitenya itu terdiri dari seperti ini ya, terdiri ada top nav atau navigasi atas yang terdiri dari menu, lokasi, kontak, tentang kami, dan juga login petugas atau pegawai dari Sate Marangi Purwakarta ini. Nah, di sini jika kita klik menu, dia akan mendirect ke menu makanan dan minuman yang ada di website ini. Nah, jika kita mengklik lokasi, dia akan mendirect ke Google Maps yang menampilkan lokasi dari restoran ini. Nah, selanjutnya untuk kontak itu akan mendirect ke WhatsApp dari Sate Marangi Purwakarta. Nah, selanjutnya di sini jika kita klik tentang kami, dia akan mendirect ke sosial media Instagram dari Sate Marangi. Nah, selanjutnya jika kita mengklik menu itu kan tadi mendirect ke sini ya, ke menu makanan dan minuman. Nah, di sini jika kita klik makanan, dia akan mendirect lagi ke makanan. Nah, di sini sekarang kita coba, oh ya, website ini juga udah responsif, sudah mengikuti scene yang kita inginkan. Nah, kita coba login sebagai petugas, sebagai pegawai. Kita coba masukkan dulu dengan password yang salah. Nah, jika kita mau masukkan password yang salah, ia akan menampilkan alert yang menuliskan bahwa username atau password Anda salah. Nah, kita coba masukkan lagi dengan yang benar. Nah, jika benar, kita akan dibawa ke halaman berikutnya. Nanti di sini menggunakan halaman petugas.php. Nah, di sini dituliskan selamat datang di halaman pegawai Sate Marangi Purwakarta. Nah, di halaman ini, setiap pegawai yang login bisa menambahkan menu, dia bisa mengupdate menu atau mengganti deskripsi, entah harga, ataupun nama, ataupun gambar menu, dan juga bisa menghapus menu yang sudah ditambahkan. Nah, ataupun ingin dihapus dari menu yang sudah ada tadi di layar awal. Nah, di sini misalnya setiap pegawai itu sudah selesai, entah dia menambah menu atau mengedit menu ataupun menghapus menu, dia bisa melakukan login yang kemudian akan mendarat kembali ke layar yang awal tadi, yang landing page yang index.php. Nah, kita coba lagi. Di sini kita terakhir tadi sampai shop Iga Sapi ya. Kita lihat dulu. Di sini tadi sampai shop Iga Sapi ya. Di sini kita coba tambahkan. Kita coba tambahkan menu. Kita kan sebelumnya sudah ada menunya. Kita coba tambahkan sayur asem. Harganya tadi 20.000, kita copy deskripsinya. Kita masukkan gambar untuk sayur asem. Nah, kita masukkan sayur asem. Kita tambahkan menu. Nah, dia akan muncul alert berhasil menambahkan menu baru jika kita sudah berhasil menambahkan menu baru yang tadi kita tambahkan. Nah, di sini kan sudah bertambah ya jadi 9. Di sini nambah sayur asem. Kita coba lihat ke halaman yang awal. Nah, di sini
Nah, tadi kan sampai sop iga sapi ya. Nah, sekarang udah nambah jadi ada sayur asem karena tadi kita sudah nambahin menu sayur asem ini. Nah, berarti kita sudah berhasil menambahkan menu baru. Nah, selanjutnya kita coba mengubah atau mengedit menu yang sudah ada. Kita coba ganti gambar, hmm, yang sop iga sapi deh. Kita coba ganti. Nah, di sini kita coba ganti gambar menunya ya. Kita coba ganti dengan gambar yang sama dengan sayur asam. Kita perbarui menu. Nah, dia akan keluar alert berhasil memperbarui menu. Nah, kita coba lengkap. Nah, di sini dia akan menampilkan gambar yang sama. Kalau tadi kita menginputkan gambar yang sama antara sayur asam dan sop iga sapi. Nah, sekarang kita coba hapus gambar yang kita hapus menu yang sop iga sapi ini. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil mengupdate menu ya. Dari yang tadinya gambarnya berbeda, sekarang kita bisa mengupdate menjadi gambar yang sama. Kalau lagi. Nah, sekarang kita coba hapus menu, kita hapus menu sop iga sapi. Nah, gitu. Nah, di sini sudah terhapus ya. Jadi total menunya ada 8. Kita lihat. Nah, di sini sop iga sapinya itu udah hilang ya, udah terhapus. Nah, mungkin sekarang kita coba masuk ke codingannya. Nah, mungkin ini untuk codingannya ya. Sebelum masuk ke codingan, saya akan menampilkan database dari website Sate Marangi ini. Nah, di sini saya menggunakan database dengan nama Sate Marangi. Nah, database Sate Marangi ini punya 2 tabel. Yang pertama, tabel menu, dan juga yang kedua, tabel petugas. Nah, kita buka dulu yang tabel menu ya. Nah, tabel menu ini terdiri dari 5 kolom. Yang pertama ada ID menu, yang dia itu primary key dan juga auto increment. Nah, selanjutnya ada kolom nama, harga, deskripsi, dan juga gambar. Nah, selanjutnya yang kedua ada tabel petugas. Nah, tabel petugas ini terdiri dari 4 kolom. Yang pertama ada ID petugas yang menjadi primary key-nya dan dia juga auto increment. Lalu ada kolom username, password, dan nama. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingannya. Nah, halaman awalnya itu kan tadi index.php ya, berarti kita buka index.php. Nah, sebelum index.php, kita sudah membuat koneksi dengan nama connect.php. Nah, connect.php ini berfungsi untuk menghubungkan antara database yang sudah kita buat ini dengan codingan-codingan yang kita buat. Nah, di sini saya menggunakan localhost 3307 karena saya men-set ulang tidak menggunakan default dari SAMPP yang di sini. Di sini saya sudah men-set ulang karena sebelumnya ada trouble. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan pemanggilan file koneksi database dulu ya, dengan menuliskan include connect.php. Nah, connect.php ini yang tadi sudah kita buat. Yang selanjutnya di sini Nah, di sini kita menggunakan titel Sate Marangi Purwakarta. Nah, titel ini ditampilkan di atas. Pada browser ini di atas judul dari judul dari website kita itu Sate Marangi Purwakarta. Kemudian di sini kita panggil style CSS-nya ya. Karena di sini saya menggunakan file lagi untuk CSS-nya. Jadi kita tuliskan CSS
style.css. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa website ini ada top nav atau navigasi atasnya. Nah ini ya, div class top nav ini. Nah ini itu terdiri dari menu, lokasi, kontak, tentang kami, dan juga login. Tadi ya, ini menu. Menu itu akan mendirect ke menu dari yang ada di website ini. Kemudian untuk yang lokasi, dia akan mendirect ke Google Maps, lokasi restoran. Kemudian yang kontak akan mendirect ke WhatsApp restoran. Dan untuk yang tentang kami akan mendirect ke sosial media Instagram restoran ini. Nah, selanjutnya untuk login, dia akan mendirect ke halaman login.php. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya di sini, oh ya, yang login itu karena dia ada di kanan, kita gunakan vote right. Nah, selanjutnya ada hidden. Nah, di sini kita menggunakan video. Maka di sini di kode ini kita gunakan div class video. Kemudian ini sumber videonya. Kemudian ada hidden box untuk nama Sate Marangi Purwakarta Cibungur ini. Nah, selanjutnya ada navigasi menu ya, yang ini yang jika diklik dia akan mendirect ke makanan atau minuman. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini, kemudian kita tuliskan PHP ini juga. Kemudian ada wrapper. Wrapper itu yang berwarna kuning. Ini wrapper itu yang berwarna kuning. Nah, di sini kita tulis div class title, yaitu yang ini, menu makanan dan minuman. Kemudian ada div class submenu ID makanan. Nah, ID makanan itu yang ini, submenu ID makanan. Nah, kemudian ada div class menu konten, yang tulisan makanan itu. Kemudian ada div class menu. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan yang tadi ketika kita setelah login itu ingin menambahkan atau mengupdate dan juga menghapus menu yang sudah ditambahkan oleh setiap pegawai, di mana kita bisa menambah menu, mengedit menu, dan juga menghapus menu. Dan selanjutnya di bawah ada footer. Nah, footer itu adalah yang ini. Nah, selanjutnya mungkin masuk ke style dari index ini dulu ya. Kan tadi sudah di awal disebutkan bahwa dia akan memanggil file style.css untuk index.php ini. Nah, di sini style.css itu untuk yang index. Di sini ini untuk bodinya. Kemudian di sini seperti yang sudah teman-teman lihat ya, ada top nav. Nah, ini untuk style top nav-nya. Kemudian ada header. Ini untuk header fiturnya, yang header box itu yang Sate Marangi Purwakarta Cibungur. Kemudian ada style untuk video, karena kita menggunakan video. Dan selanjutnya ada di sini kan navigasi menu. Di sini ada style navigasi menunya. Nah, di sini ada juga hovernya jika kita mendekatkan kursor ke menu yang makanan atau minuman, dia akan memberikan background color berwarna kuning. Nah, ini warna kuning. Nah, selanjutnya ada style untuk yang wrapper, dia berwarna kuning. Lalu ada titel H4 after itu atau sebelumnya itu kita memberikan garis yang di atas, dan sesudahnya kita memberikan garis. Nah, ini yang before, ini yang after. Kemudian ini untuk titel H4-nya itu, karena titelnya ini tadi menggunakan H4 ya di sini. Nah, ini H4. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada menu makanan. Menu makanan itu yang ini, yang menu makanannya. Nah, di sini menggunakan display flag, kemudian flag nya WAP. Nah, di sini
ada juga yang submenunya atau jenis makanannya, dia sama pakai displaynya flag, kemudian flag route-nya love, terus justify kontennya juga specific name. Nah, kemudian di sini ada untuk nama, gambar, dan deskripsi makanan. Nah, di sini untuk single menunya stylenya seperti ini, bisa dilihat ya. Kemudian untuk footernya kita hanya menambahkan style berwarna putih untuk tulisannya. Nah, kemudian di sini add media screen dan backlit-nya 960px atau pixel. Nah, ini tuh berfungsi untuk meresponsifkan website yang kita punya ini. Nah, jadi dia tuh sudah responsif jika dibesar ataupun diperkecil, dia sudah bisa mengikuti. Nah, selanjutnya di sini kan kita akan melakukan login petugas ya, atau login pegawai. Nah, kita klik. Nah, ketika kita mengklik login ini, seperti yang tadi terdapat di indeks, akan didirect ke login.php. Nah, login.php itu yang ini kita close. Ini login.php. Nah, di sini titelnya kita ganti ya menjadi login. Ini bisa dilihat. Kemudian di sini kita akan pakai CSS slide style underscore login.css ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian di sini terdapat tulisan selamat datang di Satu Narangi dan silahkan login. Nah, ini ya. Nah, di sini kita menggunakan form. Kita menggunakan form. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan form. Nah, form ini nantinya akan mendirect ke action login.php yang ini nanti akan dijelaskan. Nah, di sini juga menggunakan metode post. Nah, di sini ada div class tag field untuk username, password, dan juga login untuk yang ini, untuk diklik. Nah, kemudian jika dia bukan pegawai yang ini, maka kita bisa mengklik yang kembali ke menu utama dan dia akan mendirect ke index.php yang tadi di awal. Nah, mungkin lanjut masuk ke action login.php-nya ya. Nah, di sini kita menggunakan session, karena ini login ya, biasanya menggunakan session. Sini kita tuliskan session underscore start. Kemudian kita panggil file koneksi database yang sebelumnya sudah kita buat di awal. Kita tuliskan seperti biasa include connect.php. Nah, di sini kita menggunakan method post. Nah, di sini juga kita tuliskan seperti ini untuk mengambil inputan dari username dan password. Kemudian kita query $STL select bintang from petugas. Nah, petugas ini tuh maksudnya tabel yang petugas ini. Nah, kemudian username dan password limitnya 1. Nah, di sini itu kita sudah meng-add atau menginsert nama-nama dari pegawai. Nah, di sini kita sudah menginsertkan 4 username dengan password dan juga namanya. Nah, jadi yang ini tadi form petugas. Nah, kemudian dieksekusi. Nah, lalu baris hasilnya kemudian dieksekusi. Nah, baris hasilnya itu akan masuk ke variabel jumlah. Variabel jumlah ini. Nah, misalnya dia benar, misalnya kita menginputkan username dan passwordnya itu benar, dia akan langsung didirect ke petugas.php atau halaman yang berikutnya. Tapi jika misalkan kita salah, seperti yang sebelumnya kita sudah coba, dia akan menampilkan alert bahwa username atau password yang kita masukkan itu salah. Nah, mungkin itu untuk login. Yang selanjutnya ke style loginnya ya. Nah, di sini ada center H2 dan H1 untuk yang ini. Untuk yang selamat datang dan silakan login. Kemudian ada form, ada style form di sini.
seperti ini ya. Diberikan border radius, warna, dan juga posisinya absolut. Kemudian untuk sign up link-nya yang ini dia berwarna kuning, yang ini. Kemudian buat responsif. Nah, selanjutnya jika kita login, kan itu akan mendarat ke tadi petugas.php ya. Nah, ini petugas.php. Kita masuk ke petugas.php. Nah, di petugas.php ini, nanti kita bisa menambah menu, mengedit, atau mengupdate, kemudian menghapus, dan juga nanti bisa layout. Nah, mungkin di sini kita yang petugasnya dulu ya. Petugasnya dulu. Nah, di sini ada kita seperti biasa memberikan judul, kita panggil pegawai, ini. Kemudian kita panggil yang CSS untuk style petugas.php ini. Kemudian kita masuk ke bodinya, itu kita gunakan section class home section, ada di class wrapper, kemudian titelnya ini kita tuliskan di sini, kemudian kita di sini yang gambar tambah ini atau tambah menu, dia akan mendirect ke add menu.php jika diklik. Nah, add menu PHP. Ini. Nah, jika kita mengklik ini, dia akan mendirect ke add menu PHP. Nah, add menu PHP itu yang ini. Nah, di sini kita seperti biasa memberikan judul dan juga memanggil untuk style CSS-nya. Nah, di sini kita gunakan form yang akan mendarat ke action add.php. Nah, di sini kita tuliskan di class input container IC1 untuk nama menunya, harga, dan juga deskripsi serta gambar dari menu makanan itu sendiri, menu makanan atau minuman. Nah, kemudian ada input type submit untuk kita klik jika sudah selesai menambahkan nama, harga, dan deskripsi serta gambar dari menu yang akan kita tambahkan. Nah, ketika ini kan nanti akan mendirect ke action add.php yang ini ya. Nah, di sini seperti biasa kita akan memanggil file koneksi db dengan tulisan include connect.php. Nah, di sini kita tuliskan if set. Nah, ini itu untuk memeriksa apakah dia dimasukkan dengan sesuai tabel yang ada di database kita. Yang ini. Nah, ini. Nah, di sini untuk nama, harga, deskripsi, dan juga gambar. Nah, di sini ID menu itu tidak masuk karena dia kan auto increment. Nah, di sini mau uploaded file itu maksudnya ketika kita menguploadkan gambar yang ini di sini ketika kita pilih file dan memilih gambar yang kemudian akan diupload, dia akan tersimpan pada suatu file tersendiri. Nah, di sini yang ini. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan data ke tabel menu yang ini. Nah, jadi kita tuliskan $i insert into menu, nama, harga, deskripsi gambar, nama, harga, deskripsi gambar yang ini, dan ID menunya itu kan auto increment, jadi enggak kita tuliskan dengan value-nya adalah N, P, D, dan INJ yang ini tadi. Nah, kemudian kita eksekusi, tulis my SQLi underscore query, terus adalah form dan $i. Nah, kemudian jika sudah berhasil menambah menu baru, dia akan mengeluarkan alert berhasil menambahkan menu baru.
Nah, selanjutnya ada yang update menu atau edit menu ya di sini. Ini mungkin style untuk add menunya adalah ini untuk style add menunya. Ini ada home section-nya, kemudian ini center, dan ini letternya ada title, title H4. Ini untuk formnya, dan ini untuk form ini yang isian. Dan ini untuk formnya, kemudian di sini kemudian ada IC1, IC2, input, ada cut short-nya. Kemudian di sini ada yang submit, yang ini ya, yang background colornya hitam, kemudian tulisannya itu berwarna kuning. Dan ini untuk responsifnya. Kemudian ada yang update menu, kita buka dulu. Update menu. Seperti biasanya untuk update menu, kita tetap harus memanggil file koneksi database itu. Kita gunakan input connect.php. Nah, di sini juga kita menggunakan session. Kita tuliskan session underscore start. Nah, kemudian seperti biasa, titel dan memanggil CSS-nya. Kemudian kita tuliskan seperti berikut. Masuk ke section class-nya juga, home section. Kemudian di class wrapper, titel, dan ini form untuk update menu. Nah, formnya ini akan mendirect ke action update.php. Nah, di action update.php itu kita seperti biasa akan memanggil file koneksi database-nya juga. Kemudian kita gunakan if set seperti yang pada action login, action add sebelumnya. Yang ini kurang lebih sama. Nah, di sini juga di action update juga akan diperiksa, dan kemudian ada move uploaded filenya, dan kemudian bedanya di sini memasukkan data ke tabel menu karena dia meng-add menu. Nah, di sini kita mengupdate data ke tabel menu. Nah, kemudian dieksekusi dan dia akan mengeluarkan alert berhasil memperbarui menu yang lokasinya itu di petugas .php yang di awal, yang di setelah login. Dan dia juga akan mengupdate yang di landing page atau yang di awal itu. Nah, selanjutnya ada hapus. Oke. Untuk mungkin sebelum hapus, masuk ke style update dulu di sini. Nah, untuk style update sendiri, kurang lebih sama juga sama yang tadi add menu. Cuman di sini dikasih background-nya berwarna background ininya berwarna kuning dan untuk formnya berwarna hitam. Selanjutnya kurang lebih sama dengan yang style untuk add menu. Ini juga ada submit-nya, kurang lebih sama. Nah, selanjutnya ada yang hapus. Fitur hapus. Fitur hapus. Nah, ketika kita mengklik yang tanda tong sampah ini, dia akan mendirect ke delete menu.php. Nah, delete menu.php itu seperti biasa, kita akan memanggil file koneksi database-nya dulu, kemudian kita akan mengambil ID menu yang ingin dihapus. Nah, itu yang $ID menu, $get, itu. Kemudian akan dieksekusi. Dan kemudian jika berhasil dihapus, dia akan menampilkan alert data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah logout.
Seperti yang pada petugas.php tadi sudah dituliskan ya, jika dia diklik, maka dia akan mendarat ke action logout.php yang ini. Nah, di sini kita menggunakan session, kita pilih session start, kemudian kita akan unset semuanya nih yang ID tugas, username, nama, email. Nah, kemudian kita tuliskan session unset dan juga session destroy. Nah, ketika berhasil sudah kita klik, kita akan didirect ke index.php atau halaman awal yang tadi landing page yang di awal itu. Nah, jadi dia dituliskan dengan header location index.php. Nah, untuk style petugas sendiri, di sini untuk style petugas sendiri ada yang ini ya, untuk title yang ini, kemudian tambah menu, di sini add menu, kemudian gambarnya juga, kemudian ini logout, kemudian ini untuk yang edit, ini untuk table kontainernya, kemudian ini untuk fix header-nya. Jadi tabel yang atas ini bernama fix header dan yang ini yang kontainer yang bisa di scroll. Kemudian di sini kita juga memberikan style untuk yang edit ya. Kita memberikan padding di sini kurang lebih 15 px. Nah, sesuai dengan yang ada di petugas, selanjutnya itu kan yang terakhir ada logout ya, ada logout. Nah, yang ini. Ketika kita mengklik logout, dia akan mendirect ke action logout.php. Kita menggunakan session, di sini kita tulis session underscore start, kemudian kita akan unset semuanya, ID petugas, username, nama, dan juga email. Nah, kemudian kita tuliskan session unset dan juga session destroy. Nah, ketika kita sudah berhasil mengklik logout tersebut, kita akan didirect ke index.php, yaitu yang layar awal tadi. Nah, mungkin seperti itu ya untuk website restoran kaya. Dan di sini ada file tambahan yaitu file image untuk gambar-gambar yang akan ditambahkan. Dan kemudian file gambar untuk menampung hasil gambar yang diunggah oleh setiap user. Dan ini ada file database dari Sate Marangi yang sudah saya ekspor. Ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.